ini disimpan, diusir. Di dalam Matius 13 nomor 50, semua orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti Kristen dilemparkan ke dalam api neraka. Sedangkan di Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, jangankan yang selamat taat kepada beliau, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, bahkan mereka yang ingkar terhadap beliau tetapi tidak menyekutukan Allah, namun mengimani beliau sebagai nabi, namun tidak melakukan syariatnya, tetapi kemudian mereka menyembah kepada Allah dan tidak musyrik, tidak menduakan Allah, baginya Rasulullah Muhammad SAW masih juga perhatikan, masih juga didoakan, masih juga dimintakan syafaat, dan Allah mengizinkan. Subhanallah, begitu indahnya hidup di dalam ajaran agama Islam. Umatnya masuk neraka pun Rasulullah Muhammad SAW masih meminta kepada Allah untuk kemudian memasukkan umatnya ke dalam jannah. Sedangkan yang satu ini, yang sudah nyata-nyata mereka tuhankan, ternyata jangankan memasukkan ke dalam, ya, memasukkan ke surga, justru diusir, dikatakan penjahat, dan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuhan tidak mampu menyelamatkan umatnya, tetapi baginda Rasul Muhammad SAW hanya sebatas manusia, mampu kemudian memberikan syafaat kepada umatnya di dalam neraka untuk sampai kepada jannah. Subhanallah. Jadi itu alasannya kenapa kemudian Anda, saudari saya, wajib hukumnya mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, sebagai Rasulullah dan penutup para nabi. Demikian sementara, silakan yang lain. 10 menit toh. Bagus, luar biasa, subhanallah, keren Bang Juma. Nah, itu penjelasan dari Bang Juma seperti itu ya. Kita diwajibkan yang namanya beriman kepada Rasulullah SAW. Meninggalkan kekristenan bukan berarti meninggalkan Yesus, tidak. Justru itu adalah bukti kecintaan kita kepada Yesus. Masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi jika roh kebenaran itu datang, ikutilah dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kau akan kuminta pertanggungjawaban. Ini jelas. Kalau benar Mbak Maria itu cinta kepada Yesus, ikuti apa yang Yesus katakan. Ternyata masih ada yang namanya pengajarannya belum lengkap. Dilengkapi oleh baginda Rasulullah SAW. Wajib hukumnya beriman kepada Nabi Muhammad, dan wajib hukumnya beriman kepada Yesus sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Begitu jawaban dari Bang Juma ya, Mbak Maria ya. Bang Maria lagi. Maria Mercedes. Atau ada penambahan dari yang lain, silakan. Atau Mbak Maria mau bertanya lagi, silakan. Udah cukup. Apa? Udah. Saya udah puas untuk semua jawabannya, Bang. Alhamdulillah, kalau udah puas. Apa Mbak Maria mau menerima yang namanya ajaran agama Islam? Iya, Bang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak sia-sia tadi puasa 1 jam. Alhamdulillah. Ada aja. Saya Mbak Maria ya, jujur ya, kepada Ikhwan Fillah, kepada Bang Juma yang saksikan ya. Tadi saya Bang, selesai sholat Isya, saya berdoa Bang. Saya berdoa untuk Mbak Maria. Saya sebut nama Mbak Maria. Bukan hanya Mbak Maria, semua saya sebut tanpa terkecuali. Saya sebut semuanya. Terlepas itu doa saya didengar, insya Allah didengar. Dikabulkan atau tidak, saya seorang manusia biasa. Tidak tahu. Yang jelas, saya tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Minimal, saya bisa menyelamatkan 1 orang. Nah ini, dari Mbak Maria. Alhamdulillah, barakallah. Kalau misalkan tahu bersahadat, memeluk ajaran agama Islam, insya Allah, minimal kunci surga Mbak Maria sudah dapatkan. Kalau misalkan toh ragu dengan orang tua itu takut, ya sembunyi-sembunyilah. Backstreet apa namanya? Backstreet. Malum, lidah orang Jerman begini nih Mbak Maria. Lidah orang Jerman. Backdoor Bang Dewa, backdoor. Backdoor, ya, benar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, silakan. Tapi sebelumnya Dewa tanya dulu ya Mbak Maria ya. Boleh ya? Nanya ke Mbak Maria ya. Baik.
pada saat Mbak Maria menerima Islam, apakah ada satu paksaan? Tidak bang. Nggak ada. Apakah kami melakukan yang namanya intimidasi kepada Mbak Maria? Tidak ada bang. Alhamdulillah. Apa itu benar dari hati Mbak Maria untuk menerima Islam? Iya bang. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz Alwan atau enggak Bang Juma, silakan. Tanya Kita dulu tambah Bang lagi Dewa, saudara. mau sahadan gak sekarang Mbak Marianya? Beliau tadi mau. Iya, Oh, gitu. Tolong dibimbing. Oh, alhamdulillah. Maksud saya gitu Bang Dewa, ada keluar dari mulut Mbak Maria gitu, tolong saya dibimbing. Itu yang mau saya dengar Bang Dewa gitu loh. Baik. Mau dibimbing Mbak Maria? Mbak Maria? Iya bang. Baik, siapa yang mau bimbing Mbak Maria di sini? Apakah mau sama Pak Ustadz Alwan, Bang Juma? Kalau Bu Nurma ini ya perempuan ya. Ya nggak boleh, nggak bisa. Silakan, mau sama siapa? Bang Juma ya, atau enggak Pak Ustadz Alwan? Bang Zuma boleh bang. Boleh, silakan Bang Juma. Subhanallah, Mbak Maria sudah menerima Islam. Ini murni dari hati ya ini ya. Murni dari hati, tidak ada sama sekali unsur paksaan. Jangan sampai kami digoreng-goreng seperti itu. Silakan Bang Juma. Masya Allah, barakallah. Jadi semua ciptaan Allah yang bernama manusia itu memiliki hak kemudian untuk mendapatkan hidayah ya. Alhamdulillah hak antum ini benar-benar Anda raih ya pada malam ini. Kiranya Allah nanti membimbing antum, melembutkan hati antum dan bisa menjadi istiqomah. Baik, Masya Allah. Saya jadi apa ini Bang Dewa ini namanya? Saya jadi gemeter ini loh. Saya bingung bang. Iya, Masya Allah. Jadi kita langsung prosesi syahadat ya Mbak Maria, Ukhti. Iya bang. Baik. Alhamdulillah. Ya. Tolong saya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang lagi Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Allah Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Barakallah. Ya Allah. Selamat datang, Selamat datang menjadi seorang muslimah, Masya Allah, Barakallah fikum. Terima kasih banyak bang. Iya. Iya, mungkin Dinda Alwan ada tambahan yang ingin disampaikan kepada saudara kita ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sekalian kalau bisa didoakan beliau. Silakan. Pak Alwan, silakan untuk mendoakan kepada Mbak Maria. Barakallah ya, terima kasih kepada Bang Predo, Pak Imanes, semuanya yang ikut partisipasi. Nah itu, silakan Pak Alwan.
Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Pak Alwan? Pak Alwan? Mungkin dari Bang Juma lagi kali ya untuk mendoakan. Iya, Pak Alwan jauh dari perangkat. Dinda Alwan monitor. Terima kasih banyak ya kepada semuanya, Pak Berkah, Pak Awan, fan Bang Juma, Irpa, Al Hidayah, Joro, Ici Gibrig, Neneng Peot, Siti Aisyah. Terima kasih banyak semuanya. Siapa lagi nih nama-namanya? Teraja, terima kasih banyak. Masya Allah. Barakallah. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya saudari kita ini diberikan keberkahan dalam hidupnya, dikuatkan imannya. Ya, Amin. kita tenangkan hati sejenak, bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ma'al umur dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, Dikau yang mampu kemudian membolak-balikkan hati, tuntun kami ya Rabb, khususnya pada saudara kami Maria, agar tetap istiqamah di jalan-Mu ya Rabb. Amin ya Allah. Lembutkan hatinya, Amin. kuatkan jiwanya, lapangkan jalannya ya Rabb. Jadikan beliau sebagai hamba-Mu yang kemudian menjadi istiqamah di jalan-Mu ya Rabb. Amin. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami mohon untuk saudara kami Maria, kiranya beliau dimudahkan di dalam setiap urusannya, dijauhkan dari orang-orang yang membenci beliau. Ya Allah, jadikan keluarganya lembut hatinya untuk menerima Islam ya Rabb, dan kuatkan Amin. beliau dalam menerima ujian-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami pencipta langit dan bumi, satukan hati kami ya Rabb, perkuat ukhuwah kami ya Rabb, sehingga kami mampu merapatkan barisan di dalam menjaga agama-Mu. Amin ya Allah. Jika saudara kami Maria ini ada penyakit lahir dan batin ya Rabb, mohon kiranya diangkat penyakitnya ya Allah. Amin. Jika beliau ini ada masalah ekonomi, masalah keluarga, dimudahkan semua urusannya ya Allah. Lapangkan rezekinya, berikan kesehatan kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya. Jadi gimana Bang soal Waduh. sertifikat Ya. mualafnya Bang? Masya Allah. Ya nanti dikirim aja fotokopi Iya, KTP-nya. Iya dipoto. Nanti Iya. ada Dinda Alwan. Ke Iya, Dinda iya, Alwan jadi- langsung nanti dibuatkan. Iya, nanti di DM saya. Insya Allah nanti saya buatkan sertifikat mualafnya insya Allah. Ya, soalnya kan dia kan masih sembunyi-sembunyi kan. Tentu saja dia nggak berani kalau di dekat rumahnya dia mengurus itu, takutnya ketahuan gitu. Gimana Pak Alwan? Ya mungkin ada masukan Mbak sedikit Maria atau gimana? nasihat sama beliau. Iya, saya tambahkan sedikit kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Malam ini kita kembali mendapatkan saudari baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan ya. Kalau kita dengar sejak awal, beliau menghadapi ini pasti dengan pikiran yang banyak ya, banyak masalah yang beliau hadapi, khususnya bagaimana menyampaikan ini kepada keluarga dan bagaimana nanti menghadapi masa-masa setelah masuk Islam. Dan ini sudah pasti ya dijalani hampir seluruh mu'allaf yang
ketika memeluk Islam pasti selalu berhadapan juga dengan masalah-masalah yang seperti ini. Nasihat kami mungkin mengikuti Gurunda tadi sudah disampaikan. Kalau yang bisa kita tambahkan adalah, pertama, yakinlah bahwasanya di atas kesulitan itu pasti ada kemudahan. Alal usri yusra. Kemudian juga Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan dia jalan keluar. Allah akan berikan dia solusi dari arah dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Yani di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah, dan apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerap kali mungkin kita akan dihadapkan dengan pertanyaan, oh nanti akan banyak hal buruk yang menimpa saya, tetapi dengan izin Allah, kalau kita tawakal, kalau kita yakin, niscaya insya Allah yang datang justru kebaikan demi kebaikan nanti yang datang. Oleh hari ini mungkin ketika memutuskan memeluk Islam, saudara itu menjadi lebih jauh. Orang tua mungkin akan benci, teman-teman dekat mungkin akan menjaga jarak, tapi yakinlah insya Allah pasti akan ada masanya di mana Allah semua menggantikan itu. Dan itu janji. Rasulullah SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah badalallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Kalau ditinggalkan teman-teman, insya Allah nanti dapat teman-teman baru yang lebih baik, lebih seiman. Ditinggalkan siapapun ya. Sementara orang tua terus didoakan, semoga mereka dan kami juga turut mendoakan, semoga beliau berdua diberikan kelapangan hati, tetap jaga silaturahim dengan mereka, tetap berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, tetap menjaga hubungan dengan mereka. Kalau perlu didekati mereka dan ditunjukkan akhlak yang lebih baik lagi ketika setelah memeluk Islam ini. Semoga ukhti, semoga saudariku bisa melalui ini semua, dan kami hanya bisa mendoakan semoga bisa tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak ya. Prosesi syahadat sudah beres, kita menambah saudara. Alhamdulillah, sebagaimana tadi yang Pak Alwan katakan ya kepada Mbak Maria, resiko menjadi seorang mualaf itu udah pasti, yang namanya dibenci, dihujat, dicaci, itu sudah pasti. Makanya Dewa sering mengatakan ya, kalau di depan, di belakang, semua orang membenci, di kanan, di kiri, semua menghujat, kamu tengok ke atas, masih ada Allah yang selalu sayang sama kamu. Ya, Mbak Maria. Mbak Maria, di sini di bawah ada yang minta doa kepada Mbak Maria, karena kami percaya doanya seorang mualaf itu tanpa hijab. Doakan untuk dua orang tua Mbak Maria, anak Mbak Maria, dan kami semua di sini. Untuk Pak Alwan, Bu Dharma, Pak Ako yang sudah membimbing juga ke sini, kepada Bang Juma juga, dan kepada Dewa juga, karena Dewa pengen kawin lagi kebenaran ini Mbak Maria. Silakan Mbak Maria, didoakan kami semua. Saya kurang pandai Bang, jadi yang saya bisa aja ya Bang. Iya, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Allah, berikanlah kesehatan serta rezeki yang lancar, dan apabila ada yang sakit supaya bisa diberi kesembuhan. Amin. Dan berkatilah semua orang yang ada di sini, dan juga kedua orang tua saya, termasuk semua keluarga-keluarga saya, supaya bisa Amin. Amin ya Allah. mengikut jejak saya sebagai mualaf ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin. Dan juga untuk semua
umat muslim yang ada di dunia ini semoga bisa istiqomah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya, terima kasih atas doanya ya, Mbak Maria ya. Semoga Mbak Maria beristiqomah dan dikuatkan dan sabar dalam menghadapi keluarga. Tetap yang namanya santun, yang namanya taat sama orang tua itu wajib hukumnya. Siapapun dia, walaupun berbeda akidah sekalipun, tetap kita wajib. Dengan catatan pada saat nanti Mbak Maria diperintahkan untuk murtad kembali, itu kita berhak untuk melawan. Karena walaupun kita harus taat, kita pun ada yang namanya untuk melawan lah, untuk melawan kalau misalkan toh diajak ke jalan yang salah. Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita itu ketika seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa orang yang paling pantas kita taati?" Jawab Rasul, "Apakah dia mengatakan itu saya?" Tidak. Rasul tidak mengatakan aku, tetapi Rasulullah mengatakan ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Jadi jelas, yang namanya ibu mendapatkan 3 medali langsung. Medali emas, medali perak, medali perunggu. Sementara bapak di sini cuma hadiah hiburan. Tapi walaupun bapak cuma dapat hadiah hiburan, tetap kita wajib taat sama bapak. Artinya kepada kedua orang tua. Gitu ya, Mbak Maria ya. Jangan melawan sama orang tua, jangan bersuara keras sama orang tua, bahkan mengatakan ah saja tidak boleh sama orang tua. Bayangkan, mengatakan ah tidak boleh. Karena kata-kata ah adalah kata-kata penghinaan. Kata-kata ah itu kata-kata penolakan. Kita tidak boleh mengatakan ah. Tetapi kalau dikatakan berulang-ulang, nah ini bingung juga nih Dewa jawabnya. Ya, silakan dari Bang. Ya, nambah. Boleh saya nambah ya Bang Dewa? Parah Bang Dewa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Saya nambah ya Bang Dewa ya. Saya nambah. Ya, silakan. Ya Allah. Ya alhamdulillah ya Mbak Maria. Nah, ini saya nggak bohong. Tadi sebelum maghrib, sore tadi saya di roomnya Gema Islam Ustadz Budi, saya bilang, "Bang Budi, mungkin nanti ada yang mau syahadat." Saya nggak kepikiran kalau Mbak Maria. Sebelum maghrib saya bilang juga tadi sama suami saya, "Ayah, kayaknya nanti ada yang mau syahadat." Alhamdulillah, ternyata hidayah itu dikasih Allah untuk Mbak Maria gitu ya. Dan tadi Mbak Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat, Mbak Maria. Saya nangis Mbak, maksudnya gini ya. Saya nangis. Saya langsung ngadu nih sama Allah dalam hati. Ya Allah, kapan giliran orang tua saya gitu Mbak ya. Karena saya kan udah diselamatkan nih sama Allah. Pasti saya maunya, ya Allah, tolong dong selamatkan lagi nih orang tua saya gitu kan. Makanya tadi saya nangis itu. Kapan giliran orang tua saya, ya Allah. Pasti setiap ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat Mbak Maria, saya pasti nangis. Saya ngadu lagi sama Allah, giliran orang tua saya kapan ya Allah gitu kan. Hari ini hidayah Allah tuh dikasihnya sama Mbak Maria gitu. Tapi hidayah untuk orang tua saya belum. Udah bertahun-tahun Mbak saya minta sama Allah, tapi mungkin belum saatnya gitu ya. Pesan saya gini Mbak Maria, saya udah bertahun-tahun jadi mualaf ya, sekarang saya udah muslim gitu ya, nggak mualaf lagi. Ini perjuangan Mbak Maria ini baru dimulai Mbak. Karena apa? Allah akan tetap kasih ujian yang lebih lagi sebelum kita menjadi mualaf. Itu yang saya rasakan Mbak. Pesan saya tetap istiqomah Mbak. Jangan nanti di tengah jalan Mbak ngeluhnya kayak gini. Seperti ini. Setelah saya jadi mu'alaf ya. Kenapa saya jadi susah? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Itu nggak boleh Mbak. Itu hanya ujian kecil dari Allah. Allah hanya mau muji kita. Apa benar nih hambaku si Maria ini benar-benar mau ikut sama aku? Itu sebenarnya Mbak. Jadi jangan mengeluh gitu loh Mbak. Alhamdulillah saya sampai sekarang ini masih dikasih Allah ujian, tapi saya senang Mbak. Saya senang, malah saya gini, apalagi ujiannya ya Allah gitu. Berarti Allah itu kan lebih memperhatikan saya. Itu pikiran saya gitu Mbak. Jadi pesan saya tetap istiqomah Mbak gitu ya. Tetap belajar dan belajar. Karena kita orang muslim itu wajib cerdas Mbak. Apa kata Allah? Bagi hambaku yang berpikir dan aku beri petunjuk, kata Allah. Berpikir itu apa? Kita harus cerdas Mbak. Kita harus banyak belajar gitu. Jangan malas gitu.
Ya alhamdulillah lah, makasih. Saya minta doanya Mbak, kalau Mbak nanti udah belajar sholat, tolong Mbak bantu doakan orang tua saya, orang tua Mbak juga Amin. didoakan gitu. Iya. Makasih Mbak Dewa. Iya. Ya Kak. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Maria Mercedes. Apa gimana? Saya awalnya belajarnya gimana itu ya Bang? Soalnya saya minim sekali kalau dekat rumah saya gitu Bang. Iya. Baik. Nanti Mbak Maria sering masuk aja ke Komal Islam, belajar. Kalau nggak DM Dewa nggak apa-apa. Atau nggak nanti minta nomor handphone Dewa, insya Allah Dewa kasih. Asal jangan minta handphonenya ya. Kalau minta handphonenya nggak mungkin. Soalnya satu-satunya ini handphone Dewa. Nah nanti tanyakan ke Dewa apa mengenai soal bacaan apa. Kalau untuk bacaan sehari-hari, insya Allah Dewa tahu. Kalau bacaan sholat, insya Allah Dewa tahu. Kalau hanya membaca Al-Quran, insya Allah Dewa bisa. Tetapi kalau mengaji, Dewa belum bisa. Jujur aja, Dewa belum bisa ngaji. Tapi kalau baca, bisa. Huruf gundul, Dewa tidak bisa. Tapi kalau huruf gondrong, insya Allah Dewa bisa. Gitu ya. Di Dasar. ini jangan tidur nih, Bang Juma tidur lagi nih. Enggak, aku tertawa Oh, dong. Bang Juma lagi Wah. capek itu. Iya. Terus Bang Juma lagi letih Bang Dewa. Berjam-jam Oh, gitu. Bang Juma bertempur Bang Dewa. Dari tadi. Iya. Iya. Oh tadi nyimak ya? Itu Bang Juma. Lutfi ya? Masya Allah. Oh, Nyimak Bang luar Juma biasa. nyimak. Aku juga Luar nyimak biasa, tadi. Bang. Luar biasa nyimak. Iya. Nonton kan dah. Enggak, Alhamdulillah. Iya. Ini Nonton juga tadi. kalau cewek itu sunat nggak itu cewek? Nggak wajib. Enggak wajib. Nggak. Tapi saya dulu sunat Bang Juma. Saya dulu sunat. Ya, Tapi nggak wajib ya Bang Juma. Iya. Oh, nggak wajib ya. Jangan bahas sunat wanita kalau ada Bang Dewa. Pasti nanti jatuhnya bahaya. wajib. Iya, wajib. Kalau dia itu pasti wajib. Baru mau ngomong lewat itu. Habis itu dia yang harus tiba-tiba dia jadi bidan dia itu nanti. Astagfirullah. Iya ya benar Bang Juma benar. Dan skip aja ganti yang lain lagi. Masya Allah. Tadi juga ada yang japri, tapi saya kelupaan nomornya yang mana. Banyak kali yang japri mau syahadat berdua, dia sepupuhan, tapi saya cari takut keluar dari HP ini langsung keluar juga. Ya udah nanti aja lah. Alhamdulillah Bang, makin hari itu banyak yang mualaf ya. Dinda Alwan ada nggak yang perlu dikoreksi tadi itu saya dek? Sebenarnya tidak kan. Saya sering bilang kalau Gurunda itu saya lebih suka beliau berhadapan dengan banyak orang saja gitu. Loh, Mbak Maria, itu Mbak Derma kemana? Ya, Kalau mungkin. Iya. Gitu ya. Ada Maksud mungkin- saya nah ini ada Bunda Okta nih, Bang Juma. Beliau adiknya mau bersahadat insya Allah ini. Lagi nunggu waktu pengen ngobrol sama Bang Juma sama Dewa katanya. Ngomong nggak Bang? Boleh saya ngomong nggak Bang? Iya boleh silakan Afi. Silakan Mas Ako. Ya Bang, teman saya ini kan ada anak 2. Beliau mau kiranya mau pulang lah urus anak-anak gitu. Soalnya ada yang ditinggalkan di rumah. Gitu. Gitu kan Ces. Kayaknya dia mau turun kayaknya. Mau pulang ke rumah. Soalnya kan dia di rumah teman gitu. Oh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang paling penting ini sertifikatnya ini gimana? Soalnya kan dia nggak bisa ngurus sendiri. insya Ya, Allah nanti nanti Dinda kirim Alwan. saja. Iya, kirim saja DM ke saya. DM ke saya. Oke. Di follow dulu Pak Alwan ya, KTP-nya. Mbak Maria ya. Iya. Follow Iya, Maria. follow saya. Follow saya, kirim KTP-nya. Insya Allah nanti saya bikinkan surat Iya. sertifikatnya. Ya itu aja sih Bang. Iya. Terus untuk nama katanya, apakah mau ada ganti nama Oh, iya. dari Mbak Maria? Atau gimana, Mbak Maria? Saya belum kepikiran untuk namanya itu Bang.
Enggak, tidak apa-apa, hanya sebatas nama aja diganti menjadi, soalnya begini ya, rata-rata orang yang sudah keluar dari kekristenan itu dia menanggalkan semua atribut termasuk nama. Boleh tetap masih menyandang nama Mbak Maria, tetapi ada nama Islamnya gitu. Tapi itu terserah dari Mbak Maria